Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, sehat yang barokah, dan panjang umur yang barokah. Para pemirsa MD Channel rahimakumullah, dalam kesempatan baik dan indah kali ini, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, dalam acara Khatmil Quran di Pondok Pesantren Al-Mu'azzarah menyampaikan, bahwa kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tinggal dan hidup di negeri tercinta Indonesia. Karena menurut Gus Qoyum, Indonesia adalah negara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Silakan simak pengajian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur berikut ini. Macam-macam. Cuma sama-sama kekurangannya, memang sama-sama ada kekurangannya. Itu jauh lebih baik membaca meskipun belum paham. Karena Ahmad bin Hanbal mengatakan bifahmin au bi ghairi fahmin, faham atau tidak paham, membaca Al-Quran itu ibadah. Paham atau tidak paham. Saya pernah punya tamu dari Snuki, punya ponakan lahir bayi. Saya tanya, dikasih nama apa Pak? Indah Sidratul Muntaha. Satu ayat penuh, satu ayat dipakai nama satu orang, satu ayat. Indah Sidratul Muntaha. Bagus. Ada tamu ke saya, Yai minta nama yang tidak ada kembarannya, pokoknya tidak ada kembarannya. Saya tawari, zalika liman khosya rabbah. Akhirnya dia kasih nama zalika liman khosya rabbah. Pasti tidak ada kembarannya. Anakmu bu kasih nama idza zulzilatil ardu, tidak ada kembarannya. Soalnya dia mintanya yang tidak ada kembarannya. Ya saya kasih zalika liman khosya rabbah, surga bagi orang yang takut Allah. Dia terima. Jadi banyak orang nggak paham maksudnya. Ada lagi di Rembang, kita keluar Rembang itu ada warung, rumah makan, kanan jalan, utara jalan. Itu dulu warung seafood, ikan laut. Nah, warungnya tulisannya Lahman Toria. Ini Al-Quran. Lahman Toria itu ikan laut yang masih segar, daging laut yang masih segar. Itu Al-Quran mengatakan Lahman Toria, menjadi nama warung di apa? Lahman Toria. Bagus, bagus. Jadi nama warung Lahman Toria, daging ikan laut yang masih segar. Bagus. Ada lagi orang itu paham bahasa Arab, tidak paham Quran. Ada satu imam sholat membaca Quran. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nabi Nuh pada kaumnya. Imamnya lupa, gak bisa melanjutkan. Biasanya imam-imam itu lupa habis dimarahi istri.
Pokoknya mudah, indikasinya mudah. Kalau habis dimarahi istri, jangan segera mengimami. Error nanti. Biasanya bacaannya lupa. Ada orang baca Quran, imamnya sholat, inna arsalna nuhan ila qaumihi, sesungguhnya saya mengutus Nabi Nuh pada kaumnya. Tidak bisa melanjutkan, diulangi lagi sampai berkali-kali. Di belakangnya itu ada makmum tahu bahasa Arab, teriak. Kalau Nuh nggak mau ya yang lain. Karena artinya itu aku mengutus Nuh pada kaumnya. Kok diulangi berkali-kali? Akhirnya belakangnya itu teriak. Kalau Nuh ditunggu-tunggu hadir ya yang lain. Nah, ini berarti paham bahasa Arab, nggak paham Quran. Ada orang paham bahasa Arab, nggak paham Quran. Nah, ada lagi ayat Al-Quran untuk subuh. Nah, ini ada lagi ayat Al-Quran untuk apa? Subuh. Ada. Nah, seperti ini yang penting sesuai syariat. Misalnya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam pernah digigit kalajengking. Rasulullah pernah digigit apa? Kalajengking. Dihitung kalajengking. Akhirnya Rasulullah mengambil air, mengambil bejana, diisi air, dicampur dengan garam. Ini penting sekali, dicampur dengan garam. Akhirnya bagian tubuh Nabi yang dihitung kalajengking dicelupkan pada air yang telah bercampur dengan garam untuk menetralisir. Nah, setelah itu dibacakan 3 surat oleh Rasulullah: Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan sembuh. Nah, ini bagus untuk ditiru. Tapi semoga tidak kena kalajengking. Artinya Rasulullah pernah dihitung kalajengking, cara pengobatannya pakai Al-Quran, yaitu air campur garam, dicelupkan yang bagian yang dihitung kalajengking, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas. Berarti ada ayat Al-Quran untuk pengobatan. Kemudian ada ayat Al-Quran, kalau kita hitung itu jumlah titiknya dulu dihitung secara manual. Di dalam satu penelitian Ibnu Jauzi, orang Irak, titiknya ba berapa, Bu? Ba itu tak berapa? Sa berapa? Kalau seluruh Quran berapa titik? Nggak tahu gitu ya. Nah, ternyata ada ulama yang menghitung manual. Sebelum ada komputer dihitung manual, ketemunya itu 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa? 1.025.000 lebih 30 titik dalam Al-Quran. Nanti dihitung lagi ya. 1.025.000 lebih 30 titik. Itu dalam Al-Quran. Ternyata dalam penelitiannya, titik yang terakhir adalah manusia. Minal jinnati wan nas, itu titik yang terakhir.
Dan manusia yang disebut itu memilih kata nas, itu potensi negatifnya, bukan potensi baiknya situ. Ini saya ulas tadi ya. Ternyata Al-Quran itu memilih titik terakhir adalah minal jinnati wan nas. Jinnah itu jin, nas itu manusia. Tetapi kata nas itu maknanya adalah manusia yang pelupa. Ya, harus tahu. Kalau basyarun mislukum, itu manusia yang berkulit. Manusia yang berkulit itu basyar. Kalau nas, manusia yang pelupa, itu nas, manusia yang mudah lupa. Bahkan kalau huruf al-nya itu dibuang, minal jinnati wan nas, nasnya itu al-nya dibuang, itu kata itu bisa arti manusia yang lupa. Nasya yang safa wa nasin, lupa. Maka manusia itu mudah lupa. Masya Allah. Kulon itu bilalinan, kulon itu lalinan. Kenapa saya cok lalinan? Ngapunten nggih. Diwin tadi kirim Fatihah, ada orang Yai bacakan Fatihah, lupa. Baru saja saya terima suratnya, lupa. Mudah lupa. Tapi orang-orang itu nagih hutang dengan ditagih hutang, yang mudah lupa yang mana? Kalau nagih hutang kok gak lupa? Kalau ditagih itu lupa. Lupa itu sifat manusia yang gak baik. Ternyata Al-Quran bicara terakhir, nas, manusia yang mudah lupa. Maka nas itu manusia yang mudah lupa ibadah, mudah lupa jasa orang lain, mudah lupa bersyukur, berterima kasih, mudah lupa untuk berterima kasih, mudah lupa untuk bersyukur, mudah lupa untuk bersabar. Bahkan Al-Quran bicara mensyukuri nikmat dengan mengingat nikmat. Pernah saya hitung itu, mensyukuri nikmat dan mengingat nikmat itu saya hitung jauh lebih banyak mengingat nikmat, bukan mensyukuri. Mengingat nikmat, karena kalau mensyukuri nikmat itu bagi orang yang, mohon maaf, notabene sehat, dia bersyukur nikmat sehat, kaya, dia bersyukur, alhamdulillah kaya, punya uang, bersyukur. Tetapi kalau mengingat nikmat itu semua lapisan. Bisa orang sakit, bisa ingat nikmat, mengingat. Bahkan Al-Quran bicara mengingat lebih banyak. Uzkuru nikmat Allah, ingatlah nikmatnya Allah. Uskuru nikmat Allah, syukuri nikmat Allah. Tapi jumlahnya lebih banyak mengingat nikmat daripada bersyukur. Misalnya kita sekarang sehat, bersyukur atau mengingat? Bersyukur. Tapi suatu saat kita itu sakit, itu untuk bersyukur kan berat. Tapi untuk semangatnya mengingat nikmat. Kita sekarang dilarang oleh Allah makan sate. Misalnya kita dilarang oleh Allah, dilarang oleh dokter makan sate karena kita sakit. Nah, tapi ini kita tetap bersyukur karena mengingat nikmat. Sudah berapa puluh tahun kita makan sate, nikmat kan? Kita misalnya sekarang kekurangan, kita mengingat nikmat. Berapa harga organ kita ini? Tangan harganya berapa? Kaki harganya berapa? Mata harganya berapa? Ginjal harganya berapa? Itu mengingat nikmat, bukan bersyukur, mengingat.
kita kemudian misalnya mohon maaf, kita ini secara fisik tidak sempurna. Kita mengingat iman, kita fisiknya tidak sempurna, tapi diberi anugerah iman. Anak kita baik, keluarga kita baik. Nah, mengingat. Jadi mengingat itu penting sekali. Al-Quran bicara mengingat iman lebih banyak. Karena manusia yang terakhir itu disebut pelupa. Inilah bentuk-bentuk Al-Quran. Nah, sekarang terkait dengan Al-Quran, karena ini khutbah Quran, alhamdulillah di Indonesia ini meskipun tidak satupun ayat Quran yang diturunkan di Indonesia, karena Al-Quran itu tidak hanya Makkiyah Madaniyah, dan tema-temanya tema-tema sejarah, tema-temanya tema-tema ilmiah, tetapi bangsa Indonesia ini saya punya prasangka baik bahwa bangsa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa yang baik. Kenapa? Sebab Al-Quran itu mengatakan walakinna aksaron nasi la yu'minun, mayoritas manusia tidak beriman. Atau walakinna aksaron nasi la ya'lamun, mayoritas manusia tidak berilmu. Mayoritas manusia tidak beriman, mayoritas manusia tidak berilmu. Nah, di dunia ini ternyata dari minoritas yang beriman itu bangsa Indonesia yang terbanyak. Syukur. Dari Al-Quran bicara orang beriman itu minoritas di dunia. Dari 7 miliar penduduk dunia, umat Islam 1,5 penduduk dunia, 1,5 miliar. Jadi 1.500.000 penduduk. Apa itu penduduk Muslim dulu? 1.500.000 penduduk Muslim dunia. Tapi seluruh penduduk hampir 8.000 penduduk dunia, 8 miliar penduduk dunia. Nah, itu yang terbanyak beriman bangsa Indonesia. Orang yang paling banyak tahu agama Allah bangsa Indonesia. Meskipun keulamaannya tidak seperti sana, tidak sealim Mesir, tidak sealim India, tapi kalau rata-rata senang agama itu bangsa Indonesia. Masya Allah, bersyukur ya, bangsa Indonesia ini kita syukuri. Belum mulai iso ngaji ada drinknya Quran, HP-nya itu loh ada drinknya Quran. Wong gak tahu sholat. Ada drinknya. Kadang ada dirinya ada, juga sholat ada. Itu kan Indonesia, jadi senang sama atribut-atribut agama itu senang dia, senang. Kata Rasulullah, kalau ada kebakaran bacakan takbir. Ini bangsa Indonesia enggak membakar, malah membaca takbir. Ngobong-ngobong membaca takbir. Padahal hadisnya ada kebakaran bacakan takbir. Saya pernah lihat atribut-atribut itu semua agama. Subhanallah. Orang awam rumahnya ada yang kursinya, ada yang kursinya, ada Qurannya. Sampai Quran model baru terbit, gak diwaca tapi ambil Quran model baru dibeli, ada digital beli,
elektrik beli, model pelangi ada warna-warna itu, berbagai macam tanda baca itu beli. Pokoknya perkembangan penerbitan Al-Quran beli terus, tidak dibaca. Ini sayangnya. Tapi senang agama, senang agama. Itu bangsa Indonesia. Lain, sangat lain dengan bangsa lain. Sangat lain. Masya Allah. Orang yang sekarang ini, yang hafalan Qurannya terbaik, itu teman saya, sahabat saya, Maulana Islah. Itu orang Thailand, Cina. Orang Thailand, Cina. Itu 5 besar manusia tercerdas di dunia pada saat ini. Itu sahabat karib saya. Nah, dia ini orangnya cerdas, tunanetra, hafal Quran dengan 7 qiraah. Hafal Quran itu dengan 7 aliran. Dan dia yang menemukan braille hadis, braille, huruf braille, bukan braille Quran, braille hadis. Dia bikin braille hadis, puluhan ribu hadis dia bikin dengan keadaan tunanetra, dengan kekuatan memorinya. Di apa itu di Afrika Selatan. Akhirnya dia dinobatkan paten braille hadis di dunia, izin dia paten. Itu orang tercerdas. Tapi hanya itu tidak banyak di Thailand, tidak banyak. Artinya tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Masya Allah, Pak. Satu desa berapa yang baca Quran, ya kan? Alhamdulillah, ibu-ibu bisa baca Quran, putra-putra penjaringan bisa ngaji Quran, kan rata gitu ya, rata, Alhamdulillah. Bahkan perguruan tinggi sekarang, masuk perguruan tinggi, kalau hafal Quran diberikan dispensasi, diberikan beasiswa, ya kan ya, di berbagai perguruan tinggi. Di Unisula, di kedokteran itu saya kan ngajar di sana. Saya ngajar di program forum dokter di Unisula tiap bulan. Itu dia diajarkan diberikan keringanan bagi yang masuk kedokteran, masuk teknik. Di UI juga begitu, di berbagai perguruan tinggi, di UGM juga begitu. Itu baiknya Indonesia menghargai orang hafal Quran. Bahkan masuk TNI Polri itu ada perlakuan khusus terhormat bagi yang mendaftarkan diri TNI Polri punya celengan hafalan Quran. Berarti bangsa Indonesia ini menghormati dengan prestasi-prestasi agama, sangat dihormati. Kok mudah bisa ilmu ilahat roti iku sosial paling sama bulan itu hanya di Indonesia. Ilmunya cuma ilahat roti, ilahat roti Sunan Soko, ilahat roti Sunan Kalijogo, itu bisa ziarah berkali-kali, remes, gak bayar, gratis, yang oleh-oleh pirang-pirang. Itu di Indonesia. Masya Allah. Udah lo aku di berarti kudu aku. Jadi di Indonesia itu sangat memuliakan orang agama, sangat. Masya Allah, sangat. Maka saya pernah matur, kenapa bangsa Indonesia ini kok bisa berkah dengan segala kekurangan. Saya tidak mau bahas kekurangan. Kalau kekurangan nanti tidak baik lah. Kalau kita bicara kekurangan, tentu banyak ya kan, kekurangan dalam perilaku, perbuatan, kemungkaran, kemaksiatan banyak. Tapi kita cobalah, kita mengingat kebaikannya. Kebaikannya masih banyak di negara kita ini. Orang ngaji Quran, Masya Allah. Saya punya teman namanya Dedi. Pak Dedi itu
mulai dari Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, luar Jawa, kuasai dia. Namanya Dedi, itu orang dekat kami. Dia pengusaha, dia kemarin menemui kami di Kudus. Ketemu pas saya selama di Kudus, dia minta ketemu, kita ketemu di Kudus ya game. Terus ketemu, saya sarankan Pak Dedi, tolong rezekinya itu diatur dengan baik, coba dibantu itu orang-orang ngaji. Alhamdulillah Kiai, saya tiap bulan menafkahi 50 orang tunanetra hafal Quran, dicukupi. Itu saat yang tunanetra, belum yang ngaji Quran yang lain, dicukupi. Loh, ini di Indonesia ada seperti ini. Mau PNI senang, dia pengusaha besar. PT Dom itu PT Dom kapal buat kapal besar ya, tanker ya. Itu kan keluarganya ikut ngaji saya itu. Dia malam akad keluarganya ikut ngaji saya itu. Itu kan yang punya PT Dom di Surabaya, Pak Joni. Itu juga banyak amal baik untuk orang ngaji. Bahasa Indonesia itu senang sama orang, dimanjakan sampai sampai wong ora iso ngaji. Orang apa-apane kuburan dikholi. Kuburan gak jelas dikholi. Itu di Indonesia. Saking senengnya tahlil, saking senengnya ngaji, kuburan gak jelas dikholi. Saya pernah datang khol. Khol itu tiap tahun namanya ganti, kuburannya ganti nama. Tahun ini khol, ini khol situ Pak, saya Abdul Rahman nih. Tahun depan saya ngisi lagi. Ini siapa sih? Saya Abdul Qadir. Kok ganti gimana? Ganti panitia ya? Ganti atau ganti panitia kok ganti mayat? Ini di Indonesia, sampai di ini saya sebut desanya ya. Ada satu desa, saking senangnya ibadah, senang tahlil, senang zikir, senang agama. Ada satu desa, kuburannya dua, namanya sama. Panitia kholnya dua, bersaing. Gak cocok, pokoknya gak cocok. Yang satu ngadakan khol, yang satu ngadakan khol. Tak takut no. Yang benarnya kuburannya yang lebih dulu yang mana? Lihat tekniknya, cuma panitia gak terasa. Tidak. Itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia, orang lain gak terasa. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi seneng ngaji tapi begini caranya. Seneng ngaji lah, seneng pikir, seneng khol, seneng sholawat, seneng. Orang kita ini seneng agama, seneng, sangat diudah. Oleh karena itu saya terus semakin iman. Sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, nasibnya baik, maka dia dibuat Allah paham agama. Itu nasibnya baik. Pak Habibie, Masya Allah, itu orang pintar. Rawuh ke Mesir, Pak Habibie rawuh ke Mesir. Kurang apa Pak? Orang teknologi seperti itu rawuh ke Mesir, ditanya sama orang, Pak Habibie, setelah mana Pak Habibie teknologi dengan agama? Pak Habibie, kalau saya dulu disuruh milih tahun sekarang ini antara memperdalami agama dan teknologi, saya kalau tahu seperti ini, saya pilih agama daripada teknologi. Habibie mengatakan begitu di Mesir sebelum wafat. Karena tahu tuh kebutuhan hidup orang yang tidak punya agama. Ya Allah, menderita sekali. Sering saya katakan ke anak-anak kita,
ini sudah ada penyembah komputer. Jangan kaget. Ada penyembah apa? Komputer. Bukan hobi komputer, bukan. Penyembah, memang mentuhankan. Mentuhankan komputer. Ateis. Tidak percaya agama. Dia buka buat sendiri, komputer dituhankan. Saking gumunnya dengan komputer, saking gumunnya dengan teknologi, dia sembah sendiri. Dia otak-atik sendiri, dia bersembah sendiri. Tidak bahagia orang seperti ini, menderita sekali. Maka alhamdulillah putra-putra menjadikan ini, meskipun sekolah ada di SMP, SMA, perguruan tinggi, jangan sampai putus dari ngaji. Lagi, jangan sampai. Pokoknya sempatkan ngaji. Maksudnya sebelum berangkat kuliah baca Quran di kos-kosan. Sebelum berangkat ke pasar baca Quran. Orang kita teruas jus sampai. Saat dulu nih makan kantor, baca Quran teruas jus sampai. Usahakan biar ada cahayanya, biar ada nikmatnya. Masya Allah. Saya ingat Al-Quran itu kalau ditafsirkan teksnya itu kemudian dipahami korelasi kata-kata Al-Quran itu terus berkembang, artinya tidak habis ilmunya, mulai ilmu apa yang gak akan habis. Sampai saya itu kan ngajar di Unisura, forum dokter, yang saya ajar itu semua dokter, profesor, semua saya. Rektornya juga ikut forum saya, ikut ngaji, ikut kajian kami 2 bulan, 1 bulan 2 kali. Itu semua dokter dan ganti tema sampai sekarang. Besok ini, kemarin temanya itu tentang uang tunai. Sekarang besok ini tentang apa itu, tentang perpindahan wakaf. Aset tidak bergerak diganti bagaimana? Itu kan persoalan-persoalan. Dan tentang gigi, tentang otak, kita terus, dan tidak habis-habis ilmu Al-Quran. Tidak habis-habis. Saya sudah hampir 2 tahun ngajar dokter. Itu saya ajarkan 1-2 jam saya bahas gigi dalam Al-Quran. 2 jam membahas tentang gigi dalam pandangan Islam, kulit dalam pandangan Islam, perdagangan dalam pandangan Islam. Nah, itu tidak habis-habis. Kita bersyukur, alangkah besarnya Al-Quran ini. Tidak habis ilmunya, tidak habis-habis ilmunya. Ini loh Pak, yang fotokopi ini tahu Pak siapa ini? Pak Sarpin. Tahu, karena anak yang saya suruh kadang Sarpin, meskipun di rumah print ada, tapi saya bertanya yang cepat. Setiap makalah kami hampir bermakalah terus, dan itu dia berhenti. Ternyata karena Al-Quran terus tidak akan habis ilmu, tidak akan habis ilmu. Sampai ada orang namanya orang Iran, anak kecil, Tobani, anak kecil. Coba mohon maaf, mungkin ideologinya berbeda dari kita orang Sunni. Coba itu anak kecil, ketika dia ditanya waktu Piala Dunia tahun berapa ketemu bola
Amerika melawan Iran. Bulan Amerika melawan Iran. Anak kecil ditanya, dia ahli Quran. Anak kecil Iran. Nah, ditanya, Iran kan Persia, Amerika masuk Rom, masuk bekas Romawi. Dia ditanya, si kecil ini hafal Quran. Ini nanti malam ini pertandingan Iran Amerika, mana yang kalah? Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Dia bilang itu. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Negara bekas Romawi akan kalah. Malamnya pertandingan menang Iran. Kok dia tahu? Artinya dengan mudah dia mengucapkan itu. Masya Allah. Tapi jangan dipakai guyon ya. Ini saya sayangkan seperti mohon maaf, seniman. Ini perlu diluruskan, seniman ya. Ayat Quran dibuat tertawaan, jangan ya. Jangan, ini ayat Quran itu suci, sakral dan penuh dengan ilmu, kaya dengan ilmu, terlalu mendalam, merendahkan sekali kalau dibuat guyonan, tertawaan yang tidak berfaedah, tidak berguna, eman-eman itu, dan akhirnya yang tidak dinamis. Orang Perancis itu ada orang penyelam, luas, orangnya terus menyelam terus, nyelam di mana-mana dia ke laut, mana laut, nyelam terus. Nah, suatu ketika dia nyelam di dalam dasar laut, dia icipi air, icipi asin, sebelahnya diicipi tawar. Kan aneh, kok ada air di dalam laut diicipi, satu tangan asin, satu tawar. Penyelam Khawas bin Faransa, penyelam dari Prancis, begitu nyelam diicipi tawar, diicipi asin, dia keluar dari laut. Dia tanya pada pendeta, ahli kitab, tidak puas dia. Dia tanya pada ahli agama yang lain, tidak puas. Akhirnya dia tanya seorang ulama. Ulamanya menjawab, memang Al-Quran bicara laut ada yang asin, ada yang tawar. Hadza atbun furatun wa hadza milkhul ujaj. Ini air tawar, ini air asin. Bainahuma bersah, dan antara asin dan tawar itu ada tabirnya, kata Al-Quran. Ada tabirnya. Al-Quran bicara begitu. Akhirnya orang Perancis ini masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Karena Al-Quran telah mengatakan memang di dalam laut ada yang tawar, ada yang asin. Meskipun mencari air tawar dalam laut itu cukup sulit, tapi ada yang tawar. Al-Quran bicara ada. Nah, oleh karena itu hormati Al-Quran, pegang baik-baik ibadah yang baik, mencari rezeki sesuai Al-Quran, hidup sesuai Al-Quran, berumah tangga dengan cara Al-Quran, termasuk menjaga kebersihan dengan cara Al-Quran, mencari rezeki, dan terutama adalah pergaulan dengan cara Al-Quran, pergaulan dengan cara Al-Quran. Masya Allah, kita gak bahas anak nakal, tidak baik. Karena anak nakal gimana? Kita tahu anak yang ada anak gak baik, kita doakan. Kita tidak mampu menasihatinya, kita doakan semoga anak ini menjadi baik. Saya kalau kepedok anak-anak pang itu di jalan, tidak saya tinggalkan doa. Ada anak pang bergerombol di lampu merah, saya seperti berdoa, ya Allah, berikanlah itu bersalah, yang artinya bahagiakan anak-anak ini, berikan hidayah
tua orang ngopeni gas tuh. Kamu kok tahu kalau orang tua ini gak ngopeni? Kan bisa saja kewalahan ya kan? Karena apa? Orang tua itu kesal antara biaya dan biayaan, itu kesal. Biaya dan biayaan itu Masya Allah. Orang itu sekarang dipusingkan antara biaya dan biayaan. Kalau nggak biaya, sing genah itu biaya, sing gak genah biaya. Anaknya yang baik-baik tapi menghabiskan biaya. Anaknya yang satu biaya, yang satu biaya. Jadi pikirnya itu biayaan terus bisa berat. Ojo dulu kayak itu. Waktu ada pikirin. Ojo. Kita nggak tahu susahnya orang tua mereka. Ojo kayak itu. Orang ngomong bodoh. Jangan sampai kita mencela. Ngomong goblok, bodoh, sekolah itu jangan seperti itu. Jangan. Karena itu nanti persoalannya ada hukum karma di lidah kita. Ada hukum karma di lidah kita. Yang kedua ini yang cukup mengerikan adalah anak turun kita ini bisa sama dengan mereka yang kita hina. Jadi jangan sampai ada orang kekurangan kita puji, kita rasani. Jangan. Orang lain mantu kok makan tidur dan tiba-tiba kok merwai loh, tiba-tiba kok merwai lain kok kayak untuk ratu wahai mantu kok makan tidur dan bisa nanti takut lain tiba-tiba kok merwai. Tidak baik seperti itu, tidak baik. Itu bahasa kekurangan orang, tidak bisa, tidak ada gunanya. Terus ojo suwe-suwe pidato aku. Pidato jangan lama-lama pakai. Kulo ngapunten jalan soal iki. Bumbu ini sampun situ. Bu Usul kasih suki bersehat ya. Bu Usul ya, guru saya itu. Guru saya Bu Usul. Kemarin saya di ini SD saya SD 1. Kemarin saya ke situ. Di sekitar lama di situ. Kita ketemu sama guru-guru di sana. Lama. Alhamdulillah. Jadi saya titip ngajinya anak-anak kita jangan sampai berhenti. Ibu-ibu wajibkan baca Quran. Ojo orang masih modern. Ya kalau tasbih terus. Gak mau apa-apa. Gua. Gua tasbih. Ya baca apa? Akhir ibu. Ya toh. Semoga barokah. Al-Mu'azarah. Iya. Apa artinya Mu'azarah? Pertolongan. Tolong menolong, bukan pertolongan. Tolong menolong. Mu'azarah itu kata musyarakah. Tolong menolong. Mu'azarah, mu'awadah, munasarah. Itu artinya sama ya, tolong menolong. Pondok besarnya namanya mu'azar. Ada apa itu jenis orang ya, namanya orang. Ada orang senang Quran, senang ngaji, bertamu terpakam itu tata kok ya itu duduk sejarah barang dulu tatanya. Yang laki-laki siapa Pak Ustadz namanya? Izhwar Wabi artinya dia dengan dia. Wabi. Nah kakaknya itu yang ini perempuan, dia laki, dia adalah dia. Kok ini
Aku gak rasanya bagus kok. Udah ya. Dia lagi. Nah yang ketiga ini, itu huma. Ketika dia berdua, ada ini yang mana keempat berarti dua bangku. Dua bangku ya keempat. Itu saking senangnya ngaji. Rumahnya orang Nasrani ada di Semarang, tidak saya sebutkan. WC-nya, toilet, jadi tulisannya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Tidak usah saya sebutkan. Saya kan pernah hidup di rumahnya orang Nasrani. Aku tidak. Ilmu kok kayak gitu. Saking senangnya ngaji, ternyata tak pelajari dia dengan kiai kan cerita, kiai kan cerita. Kalau Sayyidina Umar itu setan lari, ketemu Umar bin Khattab setan lari. Dan Rasulullah memerintahkan kalau masuk kamar mandi berdoa semoga Allah melindungi dari setan perempuan dan dari setan laki-laki dan perempuan, daripada setan kita nanti lupa mohon perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan, tak tulis Umar bin Khattab. Ada orang langsung tapi kayak saya sebutkan ya, di rumahnya saya nginep 3 kali kalau pas pengajian kan ya saya itu nginep saya terkesan bingung Umar bin Khattab dikir terus Umar bin Khattab biasanya luarnya Umar bin Khattab ya Allah dia ada seperti ini ya bang gimana ya ini termasuk orang senang ngaji Pak. Terus sampai Pak, menurut saya Pak, ngasih apa kebebasan. Tapi mohon jangan digunjing, jangan ditegur ya. Di daerah Jawa Tengah ini ada beberapa masjid. Syarat bukan kebebasan, syarat baik tapi kapitan. Menurut saya Pak, Masjidil Aqsa itu kan disebut dalam Al-Quran. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dan ini di Pati ada Masjidil Aqsa. Ada. Namanya Masjidil Aqsa. Apa itu? Saya kapitan tapi. Kapitan. Bagus. Namanya bagus, Pak. Masya Allah. Jadinya masih bagus. Bulu itu masihnya kan nama Ka'bah. Baitul Atiq itu kan Ka'bah. Dipakai masjid bulu. Itu kan nama Ka'bah. Waliyat-tawafu bil Baitul Atiq. Tidaklah bertawaf di Ka'bah Baitul Atiq. Tapi di Tuban ada Baitul Atiq, masjid bulu. Orang seluruh dunia Baitul Atiq itu Ka'bah. Tapi di Indonesia ada Baitul Atiq di bulu. Kan seneng ngaji bukan ya? Seneng ngaji kabir apik banget ya. Apik banget. Jadi apakah dilarang? Dilarang. Cukup ada lihat di barokah wa akhdina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma kuntana wa la takun alaina biyadika al-hayr innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berkah semua, berkah, jaga kesehatan.
Kata tidak usah mikir yang berat-berat, pokoknya kalau saya mikir berat-berat biar panjang libur libur itu buat benar opo-opo tuyan panjang sing halal wong di duit oleh sopangan duit penyakitnya oleh menuntutkan gak di duit jadi saya lumayan sih tetap panjang kan nanti duit bisa lumayan lagi kalau sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton juga konten-konten kami yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan jazakumullah khairon katsiro. Terima kasih, dan semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.